Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Kartowijaya dengan NIM 214111025 dengan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Niko Muhammad Fajar dengan nomor NIM 2124 10 10 10 32. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja yaitu yang berjudul algoritma shortest path atau mengurutkan menghitung jarak terpendek dengan total biaya. Oke, di sini ada codingannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. di line 1. Di line 1 yaitu mengimport Tkinter, yang di line 3 sama line 4 sama line 5 itu membuat Windows dengan menggunakan Tkinter tersebut dan juga membuat kanvas dengan tingginya 2000 dan lebarnya 2000. Nah, terus itu di outputnya itu menggunakan canvas pack. Terus itu di line 7 itu jari-jarinya itu menggunakan 10. Nah, untuk line 8 sampai line 18 itu mengelola input titik. Nah, yang line 9 itu jumlah titik itu menggunakan tipe data integer, terus kita nginputin nilai tersebut. Terus list titik itu menggunakan array. Terus itu menggunakan line 11 sampai line 18 itu menggunakan looping. Jadi jumlah titiknya itu kita itu inputin loh jumlah titiknya itu berapa. Terus itu titik X itu kita menggunakan tipe data integer dengan menggunakan fungsi split dengan indeksnya itu 0 gitu. Titik X itu 0. Kalau titik Y sama aja kayak titik X tapi menggunakan indeks 1 gitu. Nah, habis kita memasukkan nilai dari titik X dan titik Y. Nah, itu nanti kita list titik tersebut dengan menggunakan fungsi append titik X dan titik Y tersebut. Nah, terus ini menggambarkan titik. Nah, digambarkan titik ini kita membuat oval kanvas dengan menggunakan rumusnya yaitu titik X min jari-jari, terus titik Y min jari-jari, titik X plus jari-jari, titik Y plus jari-jari, dan menggunakan warna yaitu kuning. Nah, terus itu print canvas, kita membuat teks canvas tersebut dengan rumusnya sebagai berikut yaitu titik X, titik Y, terus teksnya itu menggunakan tipe data string, terus itu menggunakan warna hitam. Nah, itu nantinya itu nanti di print nanti jumlah titik tersebut. Terus lanjut ke line 21 sampai line 23 itu mengelola input garis. Jadinya kita memasukkan jumlah garis tersebut dengan menggunakan tipe data integer, nanti kita nginputin nilai tersebut dan di list garis tersebut nanti hasil dari jumlah garis tersebut nanti dikeluarkan di list garis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu for i in range atau jumlah garis. Kita mencari jumlah garis tersebut ya. Jika yang diinputkan garis tersebut sekian dan titik A itu menggunakan tipe data integer dengan menggunakan fungsi split indeksnya 0, titik B juga sama aja tapi indeksnya 1. Nah, di sini terdapat biaya yang dimana menggunakan sama saja kayak titik A sama titik B tapi menggunakan indeksnya 2. Nah, jika titik A itu tidak ada di garis tersebut, maka list garis titik A tersebut itu list garis titik A sama titik B itu nanti sama dengan biaya. Nah, jika titik B itu tidak ada di list garis tersebut, maka list garis atau titik B tersebut titik B sama titik A itu nanti jadi biaya juga. Nah, selanjutnya yaitu mengelola input start titik dan finish titik. Jadinya kita mengelola inputan dari awal sampai dari finish titik tersebut. Jadi kita memasukkan inputan tersebut dan memulai inputan dengan menggunakan tipe data integer, inputan dengan menggunakan fungsi split dengan indeks 0 dan finishnya itu nanti menggunakan indeks 1 gitu. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada fungsi untuk mencari jalur di semua jalur. Misalnya ada di titik berapa, titik ke
0 ke titik ke 1, titik 0 ke titik kedua, semuanya itu nanti dihitung menggunakan fungsi cari jalur. Di dalam fungsi cari jalur di sini terdapat graf atau jumlah titik, kemudian ada titik awal, ada titik akhir, kemudian dimasukkan ke dalam jalur bertipe data list. Kemudian dibuatkan jalur sama dengan jalur ditambah dengan indeks awal. Kemudian jika awal tadi sama dengan akhir, maka kembalikan ke dalam jalur tipe jalur list. Kemudian jika awal tidak sama dengan tidak di dalam graf atau total titik tadi, maka kembalikan ke dalam, masukkan ke dalam list. Lalu kemudian semua jalur ini dibuat ke dalam, masukkan ke dalam indeks, lalu buat cost-nya atau harga sama dengan 0. Kemudian buat perulangan perulangan pada titik in graph, di dalamnya indeks. Kemudian jika titik tidak di dalam jalur, maka buat jalur baru. Kemudian dibuat rekursif menggunakan fungsi cari jalur lagi, lalu dibuat perulangan lagi jalur baru di dalam jalur baru. Nah, jalur baru ini nanti ditambahkan pada jalur yang sudah dibuat dengan total biaya yang lebih kecil atau lebih murah. Kemudian kembalikan lagi ke dalam semua jalur atau list. Kemudian setelah itu misalnya kita jalankan jalur. Nah, di sini jalur sama dengan cari jalur, fungsi misalnya kita print jalur, dia akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini untuk fungsi misalnya kita jalankan py, kemudian judul file yaitu pertemuan 13.py, kemudian kurang dari test case-nya yaitu t1.txt. Nah, jika kita jalankan, dia akan menghasilkan output seperti pada gambar ini, dan juga dia akan menghasilkan jalur-jalur seperti ini. Jadi diolah untuk mencari titik-titik yang termurah atau paling sedikit. Mungkin coba saya ulang lagi. Misalnya jika dia dijalankan, dia akan menghasilkan dengan seperti pada gambar, titik garis biru ini menandakan. Permisi, mohon maaf Niko, gambarnya belum keluar. Oke. Nah, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Garis biru ini akan menghasilkan titik-titik termurah atau dengan biaya yang murah, dan juga garis-garis merah ini merupakan garis yang tidak dilalui atau yang memiliki harga yang tinggi dengan biaya yang tinggi. Nah, ini merupakan def atau function yang dihasilkan untuk mencari kemungkinan jalur-jalur yang akan ditempuh menggunakan fungsi cari jalur. Oke, setelah itu misalnya setelah kita buat seperti ini artinya kita belum menyortir atau menseleksi jalur-jalur mana yang akan ditandai dengan warna biru dan juga warna merah yang tidak bisa dilalui. Misalnya lalu kita buat perulangan lagi for i in jalur, kemudian dengan cost sama dengan 0, lalu kita buat perulangan di dalam perulangan dengan memasukkan
menghitung perulangan yang tadi dan juga dimulai dari min 1 atau dimulai dari akhir. Kemudian cost-nya tadi kita tambahkan untuk misalnya ini di print, dia akan menghasilkan dengan seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan tipe data list yang sudah diseleksi. Ini ada 1, 4, 7, 10, 23. Perulangan itu akan menghasilkan seperti ini. Dia akan mencoba mencari jalur yang paling termurah. Kemudian setelah dibuat perulangan seperti itu, kita buat jalurnya, kita sortir menggunakan sorted, lalu ada sorted dan juga ada lambda. Nah, kenapa menggunakan lambda? Karena dia itu bertipe indeksnya itu ke samping atau ke samping lalu ke bawah. Kemudian kita print jalur, ada jalur. Nah, kita buat jalur ini terus di dalam indeksnya 0, lalu ada min 1. Nah, jalur dimulai dari awal titik indeks 0, kemudian min 1 ini atau bagian akhir dari bagian tersebut akan di slicing tidak ikut, dan ini akan menjadi biaya, total biaya. Kemudian dengan total cost lalu jalur 0 min 1. Nah, dari min 1 ini dia dimulai dari akhir, menuju ke awal dengan indeksnya yaitu 0. Kemudian kita buat perulangan untuk menghapus jalur yang tidak dimasukkan tadi. Lalu setelah itu kita buat perulangan lagi dengan for i in range jalur tadi. Di dalam perulangan kita buat perulangan lagi. Nah, di sini untuk mendapatkan titik-titik tadi. Kemudian hasilnya sama dengan jalur. Nah, dia misalnya kita print hasil. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Ada 177.584. Nah, ini merupakan hasil yang titik-titik koordinat dengan biaya-biaya termurah. Kemudian setelah itu dari titik-titik termurah tadi kita buat perulangan lagi untuk menggambar garisnya dengan perulangan yang tidak bisa dilewati atau dengan biaya yang lebih tinggi dengan warna merah, dengan perulangan di dalam perulangan, lalu dimulai dari akhir, dan juga buat grid line. Kemudian ini buat garisnya dengan lebar berapa. Kemudian buat perulangan lagi untuk membuat garis yang bisa dilewati, yaitu hasilnya tadi. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, atau hasil ini sama dengan jalur indeks 0. Nah, indeks 0-nya ini seperti ini, yaitu titik koordinat yang akan dilewati dengan harga termurah. Setelah itu ada window.mainloop untuk menjalankan window-nya atau kanvasnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin lanjut ke teman saya. Mungkin bisa didemokan dulu ya hasil dari outputnya, test case-nya diulangi lagi 1-2-nya. Oke, di sini saya akan mendemokan output yang 1. Nah, ini merupakan test case 1, yaitu garis biru merupakan garis termurah atau yang
bisa kita tempuh dengan harga yang murah, kemudian garis merah ini dengan biaya yang cukup mahal. Lalu kemudian misalnya kita buat test case yang kedua. Nah, ini test case yang kedua, yaitu dari 0, 1, 2, dan 4. Kita tidak bisa lewat dari 0, 3, 2 ke 0 lagi, lalu ada 1 ke 4 dengan biaya yang harga mahal. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.